Oke. Ya, tadi Rispa baru selesai tes untuk Mojang Jajakan nih. Kalian kenapa nggak pada ikut? Oke, kita lanjut ya. Tadi kalau misalkan kita tentukan nilai netnya itu 300.000 nih, 300.000. Nilai ekspektasi payoff yang sudah kita hitung kan 500.000 nih. Nah, kira-kira dia termasuk ke tipe yang apa? Menurut yang tadi, menurut tipe yang tadi nih. Dari ketiga tipe ini dia termasuk yang mana? Kalau misalkan nilai netnya itu 300.000. Terus nilai ekspektasinya, ekspektasi value-nya tadi 500 ya. 300.000 lebih kecil atau lebih besar dari nilai dari 500.000? Lebih kecil, Lebih kecil, Bu. Lebih kecil berarti termasuk yang penghindar resiko. penghindar resiko ya, karena nilai ekivalen tetapnya itu lebih kecil dari nilai ekspektasinya. Oke. Nah, berarti dia termasuk seorang yang penghindar resiko ya. Jadi kita harus cari premi resikonya itu adalah nilai ekspektasi payoff-nya dikurangi dengan netnya. Jadi ada 200.000 di sini. Ya, kalau dia seorang penghindar resiko. Jadi dikurangi nilai ekspektasi payoff dan juga nilai netnya. Ya. Nah, jumlah net 300.000 itu berarti meskipun pengambil keputusan tahu bahwa nilai ekspektasinya kalau dia melempar koin itu adalah 500.000, tetapi kalau bagi si pengambil keputusan yang penghindar resiko ya, lebih baik untuk menerima 300.000 dengan pasti. Lebih baik dia menerima 300.000 dengan pasti daripada harus bermain resiko dengan melempar koin, meskipun nilai ekspektasinya lebih tinggi. Ya. Jadi menurut tipe ini dia lebih baik sudah yang pasti-pasti aja lah, pasti-pasti aja dapat 300.000, walaupun kalau berhasil bisa dapat yang lebih besar lagi. Oke. Ya, jadi untuk yang penghindar resiko ini kurvanya berarti dia adalah yang melengkung ke atas ya. Ini untuk yang kurva bagi penghindar resiko. Kalau 500.000 tadi kan ininya adalah 50 ya 0,5 ya nilai utility-nya. Jadi seperti inilah untuk kurva yang bagi penghindar resiko. Kira-kira nilai ekivalen tetapnya di 200.000 di sini lah ya. Jadi kalian tentukan dulu si penghindar resiko tuh kurvanya melengkung yang ke atas. Nah, ini yang kurva si penghindar resiko. Oke, yang kedua misalkan kalau netnya 700.000 ya. Netnya 700.000 dia berarti termasuk seseorang yang pengambil resiko. Karena nilainya itu, nilai netnya lebih besar daripada nilai ekspektasi yang sudah dihitung ya. Jadi kita hitung premi resikonya berarti minus ya, minus 200.000. Kalau untuk si pengambil resiko atau dia suka terhadap risiko ya. Nah, kurvanya akan lengkung ke bawah untuk yang premi si suka risiko. Risk seeker, ya, pengambil risiko. Bagi pengambil resiko, dia tahu dia tuh punya konsekuensi ya kehilangan atau ada kerugian 200.000 nih dan masih memiliki kemungkinan tidak mendapatkan uang ya, tapi dia tetap optimis karena dia masih pengen yang dapat yang 500.000. Tipe yang ketiga untuk yang netral. Kalau netral itu nilai payoff-nya sama ya, nilai ekspektasi payoff-nya sama dengan nilai netnya. Nilai netnya itu sama dengan nilai ekspektasi payoff-nya. Jadi di sini untuk premi risikonya ya 0 ya. 500.000 dikurangi 500.000. Nah, untuk kurvanya, kurva yang netral, dia akan linear ke atas ya, akan linear ke atas seperti ini. Jadi kalau yang seseorang yang netral itu dia rela menjual undiannya 500.000 ya. Jadi orang tersebut juga tahu
kalau nilai ekspektasi lotre tersebut adalah 500.000 ya netnya. Pada sikap yang netral sama dengan nilai ekspektasi payoff-nya. Jadi kalian harus bisa membedakan tiga tipe ini, tiga tipe pengambil keputusan. Ada yang penghindar resiko, netral, dan juga pengambil resiko. Masing-masing kurvanya seperti apa? Kalau yang penghindar resiko berarti dia langsung ke atas. Kalau netral linear ya, linear ke atas, dan juga kalau si pengambil resiko dia akan langsung ke bawah. Nah, untuk kurva ini yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan nilai utility-nya ya, nilai utility-nya. Oke, untuk tipe-tipe yang tadi, kalau kita kan bisa, tadi kan sebetulnya bisa aja apa ya namanya ya, memperkirakan kalau misalkan nilai ET-nya di sini berapa sih nilai utility-nya ya, atau misalkan nilainya di sini berapa sih nilai utility-nya untuk yang pengambil resiko nih, misalnya ini. Tapi untuk menentukan utility juga bisa menggunakan fungsi ya, menggunakan fungsi atau bentuk eksponensial. Ada persamaan matematisnya. Secara matematisnya ya, untuk yang ini adalah tipe yang dia pengambil resiko dan juga penghindar resiko ya, pengambil resiko dan juga penghindar resiko. Perbedaannya di mana untuk pengambil dan penghindar? Itu ada di eksponensialnya, di nilai C-nya ya, nilai parameternya tergantung. Nah, jadi untuk yang keterangannya untuk X ini fungsi utilitas untuk X-nya XO adalah batas bawah fungsi utilitas, X1 batas atasnya. Dan nilai E adalah nilai eksponensial. Ini tetap ya nilainya. Sedangkan untuk yang netral akan seperti ini fungsinya, fungsi matematisnya kalau yang netral ya. Jadi X dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0. Tergantung nilai C parameternya ya untuk pengambil, penggembar, dan juga penghindar. Nilai parameter. Kalau di Excel ada rumus, dia itu linear ya, linear, ada juga eksponensial atau juga misalkan ada yang ordo berapa gitu lingkungannya. Itu bisa perbedaannya adalah di nilai C parameternya. Oke, untuk yang keempat, mau hari ini atau minggu depan? Ini ada nanti untuk contoh perhitungannya sih. Gitu ya. Oke, nanti untuk selanjutnya tentang pengambil keputusan berdasarkan ekspektasi utility-nya kita bahas minggu depan ya. Jadi hari ini teman-teman pahami dulu untuk yang materi atau disebutnya rumusnya, rumus dasarnya dalam nanti kita akan menentukan nilai berdasarkan nilai ekspektasi utility-nya. Tidak ini berdasarkan itu. Sama saja sebetulnya kalau kita hitung nilai ekspektasinya. Kayak yang kemarin kan probability dikalikan dengan nilai payoff-nya ya. Kalau di ekspektasi utility itu berarti yang dikalikan bukan nilai probability-nya lagi, tapi nilai utility-nya. Nilai utility yang ditentukan, utility dikali payoff-nya. Gitu aja perbedaannya ya. Cuma bedanya mungkin kalau di yang kemarin expected tergantung seberapa besar nilai probabilitasnya, tapi kalau di nilai utility ini tergantung seberapa suka sih si pengambil keputusan tersebut. Tergantung sikapnya yang apa, pengambil keputusannya bersikap apa, netral kah, pengambil keputusan penyuka resiko kah atau penghindar resiko seperti itu. Jadi untuk perhitungan dan contoh studi kasusnya kita bahas minggu depan ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Atau nanti bisa sambil-sambil dibaca dulu aja sebelumnya. Oke. Agak kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. PR-nya apa aja tadi? PR-nya kalian harus paham apa aja berarti tadi. Cari tahu perbedaan antara
nilai ekspektasi dan juga nilai ekivalen tetap ya. Kalian harus paham itu gapnya di mana. Lalu untuk yang nilai ekivalen tetap ini, berarti kan dibedakan menjadi 3 pengambil keputusan. 3 jenis pengambil keputusan ada apa saja? Penghindar resiko, netral, dan juga si penyuka resiko. Nah, masing-masing di sini ada kurva utility-nya dan juga ada fungsi matematisnya. Jadi bedakan di situ dulu untuk nanti minggu depan ke contoh soal dan juga studi kasus. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, itu saja PR dari saya hari ini. Harus paham dulu sebelum kita nanti ke minggu depan. Ya. Next, minggu depan kita mau offline atau online? Online dulu, Bu. Online. Jolvin online. Yang lain? Sama, Bu. Ikut yang lain. Ikut yang lain online ya. Oke. Nggak ada yang semester 8 ya sih. Ya. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan, monggo dipelajari dulu ya materinya untuk semoga nanti minggu depan yang lebih mudah lagi dalam memahami. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat melaksanakan aktivitasnya kembali. Selamat bersiap-siap untuk buka puasa bagi yang menjalankan ya. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.